Salam sejahtera bagi kita semua. Haleluya. Oleh anugerah Tuhan kembali kita bisa beribadah. Mungkin ada yang sudah 2 kali, tambah dengan ibadah online mungkin siang-siang nonton di YouTube sudah banyak kali. Kita mengucap syukur Tuhan berikan kita kesempatan, kebebasan untuk beribadah, dan kita gunakan waktu untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan belajar dari Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Rohani atas kepercayaan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama ayat yang sangat indah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Pada hari Jumat yang lalu saya juga menyampaikan pelajaran dari ayat ini yang terus terang merupakan perenungan pribadi saya hampir 2 minggu terakhir. Ketika kami di sekolah Alkitab juga sedang belajar tingkat 2 tafsir kitab suratan Efesus. Di ayat 10 ini kita menemukan status kita orang percaya, atau kalau saya pakai kata yang lain bukan status tapi identitas, bahkan kalau boleh lebih dalam lagi esensi diri, jati diri, keberadaan diri orang percaya, menggunakan satu kata yang sangat luar biasa. Kita ini buatan Allah. Dalam terjemahan King James Version, workmanship. Jadi Allah berkarya. Dan kalau bilang workmanship berarti karya Allah yang melibatkan tangannya secara langsung. Sentuhan Tuhan secara langsung. Terjemahan lain mengatakan kita ini adalah masterpiece-nya Tuhan. Istilah ini atau konsep ini sungguh mengangkat derajat manusia. Yang kita sadari hidup saya dan saudara tidak hebat-hebat amat. Ya. Apa yang bisa kita banggakan di dunia ini? Harta? Mungkin. Kita punya banyak uang. Status sosial mungkin Anda terkenal. Tapi sebenarnya di hadapan, jangankan di hadapan Tuhan, di hadapan alam saja sudah pernah kena ini angin barat. Pas lagi di ferry besar dia goyang. Mohon maaf untuk anak-anak UPH College, saya pakai logat Kupang sedikit ya. Udah mission trip ke sini, bawa pulanglah logat Kupang dikit-dikit ke Jakarta. Itu orang kafir kalau di kapal cepat ombak goyang, kafir nih. Soalnya ada agama, tidak percaya Tuhan, begitu goyang Tuhan Yesus tolong. Karena kita ini sebenarnya lemah di hadapan, jangankan di hadapan Tuhan, di hadapan alam. Tetapi kata yang dipakai di sini diterjemahkan dalam beberapa bahasa, dalam beberapa versi. Kita ini workmanship-nya Tuhan. Kita ini adalah buatan tangan Tuhan, masterpiece, karya yang hebat. Siapa? Kita yang lemah, bukan. Tetapi kita manusia yang sudah kena dengan karya penyelamatan Kristus. Dari ayat 1 dia sementara bicara, Paulus sementara bicara kepada jemaat Efesus, kamu dahulu sudah mati oleh pelanggaran-pelanggaran dan dosa. Sudah mati, tidak berdaya. Kata yang dipakai Paulus mati. Ada orang mati
masih joget-joget, enggak ada, orang mati lurus begini. Kecuali orang mati di dekat tempat saya itu kalau dikasih kibas-kibas uang 100.000 dia agak bangkit sedikit. Nah itu berarti waktu masih hidup mata duitan itu. Mati artinya tidak mampu berbuat apa-apa, tetapi oleh cinta Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan, anugerah yang besar diberikan dari sorga dalam bentuk yang tidak terkatakan, yaitu pribadi Yesus. Turun, hidup sebagai manusia, merendahkan diri, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Di salib itulah jangkauan tangan Tuhan yang menderita dan berdarah, menarik saya dan saudara yang mati di bawah lumpur dosa tidak berdaya, ditangkap kita, ditarik kita kepada kemuliaan, dan di situ, di titik itu kita disebut masterpiece-nya Tuhan. Sehingga walaupun kita orang kampung, bolehlah kita bangga-bangga sedikit, sedikit, jangan banyak-banyak, nanti sombong. Sedikit. Beta biar begini-begini. Masterpiece-nya Tuhan. Haleluya. Coba lihat kiri kanan. Weh, hebat lu. Karya Tuhan. Jabat tangan dan bilang, kau karya Tuhan yang indah. Kasih tahu dia, iya. Mungkin di rumah dia baru habis dapat marah dari istri. Tetapi lanjutan dari perenungan saya begini. Jika Tuhan mau repot-repot membuat karya yang indah, kalau Tuhan sampai memutuskan untuk inkarnasinya Kristus ke dalam dunia sampai disalib, saudara. Banyak penelitian soal salib Kristus dan kesimpulannya penderitaan yang tiada tara. Kalau dia rela seperti itu, sabar dulu. Ini pasti ada maksud. Yang setuju bilang amin. Enak aja, Anda pikir Tuhan kurang kerjaan. Di sorga nggak ngapa-ngapain. Yesus bilang, jadi manusia kayaknya enak nih jadi manusia nih. Begitu jadi manusia, kayaknya enak nih disalib nih. Hei, Tuhan tidak bodoh. Kalau dia mau repot-repot turun ke dunia melakukan karya salib yang besar, pasti ada maksud. Yang setuju katakan amin. Ini yang saya mau kita renungkan. Apa maksud Tuhan untuk workmanship-nya ini, untuk masterpiece-nya ini dalam bentuk hitrewa yang sebenarnya tidak berdaya dan tidak berharga. Perhatikan Efesus 2 ayat 10. Dia bilang begini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan, saya nggak ada waktu untuk kasih PA, kata-kata ini dalam bahasa asli mind blowing, luar biasa. Kita ini betul-betul dihargai di ayat ini. Manusia itu, bener-bener deh, betul-betul dianggap sesuatu yang keren banget. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Lalu kita temukan maksud dari penciptaan itu. Maksud dari penebusan Kristus. Apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Ditambah keterangannya, pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Lalu teringatlah saya pada peristiwa penciptaan. Sebelum Taman Eden ada. Waktu dunia masih muda, bumi baru saja diciptakan dengan firman. Lalu berkatalah Allah, baiklah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita untuk berkuasa atas yang di bawah, yang di laut, yang di langit. Dia akan berkuasa atas bumi. Oh, ini amanat kebudayaan. Ternyata manusia itu diciptakan bukan karena Tuhan lagi nganggur, lagi gabut. Enggak. Tuhan punya satu visi yang jelas. Manusia akan menjadi penguasa yang diterjemahkan oleh kita, oleh saya dan saudara, oleh teologi Kristen yang sehat sebagai pengelolaan. Bukan berkuasa, menjajah dan menganiaya lalu mengeksploitasi bumi ini bagi kepentingan diri. No, salah.
Memang kata berkuasa bisa saja menimbulkan salah persepsi. Saya diciptakan untuk berkuasa. Oke, bakar hutan, tebang, tambang di mana-mana, hancurkan alam ini. Begitu polusi datang, belum Tuhan yang datang, baru polusi, batuk-batuk, saya aja batuk-batuk. Di Kupang ini udah berapa bulan kering, aduh, dan turut mengeringkan paru-paru. Oh, berarti kita punya misi, kita punya sesuatu yang harus dikerjakan. Dan saya mengambil satu kesimpulan, kita punya tujuan hidup di dalam Tuhan. Ada pekerjaan baik yang sudah Tuhan siapkan sebelumnya. Dan untuk level Adam dan Hawa, ciptaan yang pertama, mengelola bumi. Memaksimalkan kebaikan bumi. Diberikan Taman Eden sebagai kantor mereka. Ya, tapi ya karena dosa itu tadi ya. Saya nggak mau bahas dosa malam ini. Tapi ya sudahlah, kita lupakan dulu itu. Nanti kapan-kapan kita belajar lagi. Tapi sekarang kita oleh darah Yesus sudah pulih. Sudah diangkat dari lumpur dosa, dari kematian dosa. Sekarang kita sudah punya posisi yang kembali kepada visi Tuhan yang semula. Kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Bentuknya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, maksud dari perenungan malam ini adalah kita mau sinkronize, kita punya visi hidup dengan tujuan yang Tuhan inginkan. Yang setuju bilang amin. Karena kalau enggak, kalau tidak, maka kita ini akan jalan tanpa arah. Akan sia-sia penebusan Tuhan jika kita melangkah dalam hidup ini tanpa searah, searas dengan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan sudah menebus kita dengan susah payah. Pengorbanan salib Kristus bukan pengorbanan yang sembarangan. Demi satu tujuan yang harus dicapai. Kalau manusia punya tujuan lain selain tujuan Allah, alangkah sia-sianya. Tujuan kita adalah melakukan pekerjaan baik. Sesederhana berguna. Sesederhana berguna. Kehadiran kita berguna. Mungkin ada anak-anak remaja berpikir, saya tidak bisa seperti Adam mengusahakan bumi. Turunkan itu memang, level kita memang bukan level Adam. Namanya aja enggak sama kok ya. Atau ada yang Adam di sini? Adam Inul. Kita turunkan, sesederhana berguna. Sesederhana, misalnya ada anak remaja nih, sesederhana melukiskan senyuman di wajah orang tua Anda. Saya termasuk anak yang ketika remaja banyak mengguratkan cekungan sebaliknya di wajah papa mama saya. Ketika mereka mendengar, hit begini begitu, mama saya langsung, papa saya, Tapi ada 1-2 momen saya ingat, ketika saya nggak bodoh-bodoh amat lah ya, adalah prestasi-prestasi kecil gitu. Tapi ketika saya lakukan itu, prestasi saya waktu itu adalah terlibat dalam pencucian baju di belakang rumah. Itu pas keluar, pas dari belakang ke ruang tengah, papa saya lihat, dari mana? Bantu di belakang cuci baju. Senyum loh dia. Senyumnya agak ditahan dulu. Sesederhana itu. Ya kalau kita yang sudah lebih gede daripada anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, ya jangan cuma itu juga lah yang dibikin, masa cuma cuci baju doang. Sebagai kepala rumah tangga berguna. Sesederhana bagaimana rumah tanggamu bisa terjaga dengan baik. Ibu-ibu berguna. Sesederhana. Tetangga tidak diiris-iris. Dalam perbincangan ketika bikin kolak. Tahu gak si ibu itu? Udah dengar belum?
Tapi itu ibu-ibu yang di sana ya, bukan di sini, amin. Ya karena di sini bapak-bapak saya dan bapak gembala, di situ ibu-ibu. Di sana, bukan di sini. Bapak Ibu bisa berpikir mengembangkan lebih jauh bagaimana saya melakukan pekerjaan baik di kantor, di lingkungan gereja, di pertemanan, dimanapun. Silakan, intinya berguna dan baik, katakan amin. Boleh jabat tangan kiri kanan bilang, jadilah orang baik. Nah sekarang yang menjadi masalah adalah mari kita cari kambing hitam. Sesuai dengan fakta, cari kambing hitam lagi. Sesuai dengan fakta yang ada, apakah semua orang Kristen sudah sevisi dengan Tuhan? Sudah sejalan dengan maksud Tuhan? Kita bisa jawab dengan tegas, belum Pak Pendeta, belum. Loh kok tahu? Itu loh bapak saya itu. Itu loh mama saya, itu loh tetangga saya, itu teman kantor saya. Belum, masih jauh dari apa yang Tuhan mau. Kita bisa omong begitu, itu loh kalau mungkin ada, itu di samping saya ini. Masih jauh dia dari kehendak Tuhan. Kenapa? Karena begini, karena ya kita sekarang cari kambing hitamnya. Iblis tahu, iblis lagi dia di pojokan sana bilang gue lagi. Kalian yang berdosa, saya yang salah. Tapi biar dia salah terus. Iblis tahu bahwa orang Kristen yang jalan dengan visi Tuhan itu sangat powerful, masterpiece-nya Tuhan. Jadi si iblis itu akan menggunakan segala cara supaya visi hidup kita kosong. Hari Jumat tuh saya ajak bawa bapak tuh merenung begini. Dari pengalaman pribadi. Beberapa bulan terakhir ini saya sibuk untuk mengurus STT, persiapan STT itu memang sangat menyita pikiran, bukan cuma waktu, tenaga, pikiran. Lalu saya menemukan bahwa saya ini hidup seperti autopilot, bangun jebret, urus-urusan, sampai siang, sore, malam tidur, bangun lagi jebret, pelayanan, bla 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 bla. Seketika itu berlangsung 1 bulan lebih, saya mulai merasa, wih sabar dulu. Kok hidup gini-gini amat? Udah kayak robot, bangun cepet. Seperti tidak ada sesuatu yang lebih dari itu. Saya ajak bapak merenung. Jangan sampai ada kaum bapak yang bangun, persiapan, kerja, pulang, ketemu istri anak, tidur. Atau jangan sampai ada di antara kita juga yang seperti itu. Bangun pagi, siap-siap ke sekolah, bla 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 di sekolah, pulang, tidur. Bangun pagi kerja, pulang tidur. Menjadi satu rutinitas yang tanpa sadar, dengar baik-baik, tanpa sadar, robotik. Repetisi terus. Di kalangan hamba Tuhan, pendeta, itu ada pendeta Pantekosta, GPDI, itu ada yang namanya Biston Pagi. Saya langsung ingat, pernah saya ada di sebuah pastori, di mana Biston Pagi, doa pagi itu menjadi rutinitas. Rutinitas kosong tanpa makna. Jam 5 tok bangun, doa, baca Alkitab, kerja. Wow, robotik. Lalu saya sampai pada perenungan, apa yang membedakan saya dengan robot? Apa yang membedakan saya dengan mesin? Tujuanlah yang akan menjadi pembeda. Mesin hanya menjalankan apa yang diprogramkan kepadanya. Tetapi manusia, apalagi manusia Allah yang diciptakan oleh Tuhan, setiap kali dia mau melakukan sesuatu, ada tujuan tertentu yang hendak dia capai. Dan yang kita pelajari malam ini adalah kehendak Tuhan. Jika kita terus berjalan dalam pola yang robotik itu, kita akan kehilangan makna hidup. Dan saya bilang kepada diri saya dan malam ini kepada saudara, hidup manusia tidak panjang. Saya umur berapa? Saya sampai lupa. 39 ya? 39 gak sih? 40.
Lupa, saking merasa mudanya. 39. Saya beberapa waktu lalu saya bilang kepada istri saya, kalau saya meninggal, mudah-mudahan sih 105 ya. Kalau saya meninggalnya, ini kita pakai standar seperti opa saya yang meninggal umur 85 tapi kayaknya nggak nyampe. Taruhlah 70 kalau saya meninggal umur, ya jangan 70 juga lah, 80 deh. Kalau saya meninggal umur 80, maka tahun depan saya sudah menjalani setengah hidup saya. Dan kesadaran ini membuat saya merenung panjang. Sudah setengah. Kalau saya mati umur 80, maka tahun depan sudah setengah. Apa yang sudah saya lakukan? Tujuan apa yang sudah saya capai? Malam ini saya mau beritahu, hidup manusia tidak panjang. Kalau engkau mau berkenan kepada Tuhan, melakukan visi Tuhan, mulailah sekarang. Maknai ulang hidupmu, maknai ulang setiap aktivitasmu. Lakukan bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Dan engkau akan mulai menghargai lebih banyak. Dan engkau akan mulai mengeluh lebih sedikit. Terlalu sering kita mengeluh banyak. Saya pernah mengurus anak-anak muda dalam banyak, di beberapa tempat, jangan banyak juga. Dan cukup sering saya temukan anak-anak muda yang berkata, kenapa saya dilahirkan dari orang tua seperti itu, tidak seperti itu, tapi seperti ini, kenapa? Dalam hati saya, orang tua mau punya mobil, orang tua mau punya kerja, orang tua mau punya ini itu, masih mengeluh. Nah ini pentingnya mission trip. Kita kan Kalvari mau bikin mission trip ke Malaka. Tanggal 20, bantu saya lah. 28, 27, 28, 29. Kita semua backup full supaya menjadi berkat. Katakan amin. Tapi kita di sana tidak hanya memberi berkat. Tapi di sana kita akan, kalau kita melihat dengan cara pandang yang benar, kita akan menerima berkat. Ketika kita melihat situasi yang tidak sama dengan situasi kita di Kupang, minimal berkat bersyukur. Anak-anak UPH College saat ini sementara melakukan mission trip. Dan pasti sudah bertemu dengan situasi yang tidak sama dengan situasi Anda di Jakarta. Saya dengar-dengar besok ke SLB. Apa maksud dari trip ini? Kok jadi saya jadi guru ya? Tapi maksudnya saya ngasih pemahaman, pemaknaan. Jangan hanya datang Kupang, udah wisata kemana aja. Wah Kupang tuh bagus tuh, Pasar Liliba, Jembatan Liliba jembatan keren, foto-foto lah di situ. Sorry, saya bukan tour guide yang baik. Saya sudah menyesatkan Anda. Jangan ke situ. Banyak tempat lain. Serem di situ. Jangan ini hanya menjadi perjalanan yang ya sudah, saya sudah pernah ke Kupang, berfoto di pantai ini dan itu. Tapi maknai, temukan sesuatu. Dan kiranya itu akan mengembalikan semangat hidup yang baru. Jangan cuma semangat, roh hidup, spirit hidup yang baru. Sesuatu yang segar. Kita juga ke Malaka nanti akan menyaksikan pelayanan yang di sana dan terimalah dari sana firman Tuhan di tengah keadaan. Lalu kita akan mulai banyak bersyukur, sedikit mengeluh. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ayat 10 bagian terakhir dari khotbah ini. Paulus menegaskan satu prinsip yang sangat luar biasa, yang sangat indah. Efesus 2 ayat 10 bagian terakhir, kalimat yang terakhir. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sekali lagi, 2, 3. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Saya menonton satu serial di Netflix barusan dirilis soal beberapa tempat di dunia yang
punya angka harapan hidup tertinggi. Ada yang sampai 105 tahun. Oma-oma 100 tahun ke atas masih ngangkat ember di Okinawa. Ngangkat ember, penuh itu ember. Belum tentu Anda bisa. Diangkat, siram bunga. Ya ampun. Di Sardinia ada tebing-tebing terjal, bukan tebing sih, apa? Ya bergunung-gunung lah begitu. Terjal, opa-opa umur 90 naik jembleng. Ya ampun, kita aja masih muda ngos-ngosan naik di situ. Sangat sehat. Katanya kunci untuk umur panjang adalah nonton sendiri. Punya Netflix kan, nonton sendiri, ngapain saya yang jelasin. Tapi ada satu yang menarik buat saya, yaitu konsep yang disebut dengan Ikigai. Dari Jepang, dari Jepang. Ikigai itu adalah ketika orang-orang di Okinawa, di tempat lain juga punya, tapi dengan istilah yang berbeda-beda, nggak hafal saya. Ikigai adalah ketika seseorang menjalani hidup dengan nilai, dengan tujuan yang dia miliki, yang dia anut. Ternyata kalau orang menjalani hidup di dalam tujuan, dia relatively lebih sehat, lebih panjang umur. Ini yang ketiga yang lebih mantap nih, lebih bahagia. Jadi dikasih itu tayangan oma-oma main gitar yang saya nggak tahu bentuknya kayak apa, bunyinya cuma tong-teng doang. Senyum dia, tong-teng. Happy, lebih sehat, lebih panjang umur, lebih bahagia. Saudara mau lebih sehat, katakan amin. Puji Tuhan. Panjang umur, katakan amin. Oh, haleluya. Bahagia, lambaikan tangan. Tepuk tangan buat kebahagiaan kita. Kalau orang Jepang punya Ikigai, saya dan saudara punya firman Tuhan. Dan firman Tuhan bilang berkat kerajaan sorga, tidak berhenti di makan minum. Lebih tinggi dari cuma panjang umur. Lebih mulia daripada sekedar bahagia duniawi. Lebih keren daripada hanya sehat. Apa berkat kerajaan Allah? Sukacita, damai sejahtera, kebenaran. Coba cek hidupmu. Sudahkah engkau punya sukacita? Sudahlah kalau gajian. Sudah Pak. Begitu gajian, sukacita saya. 1 jam kemudian ketika tagihan online sudah, ketika Shopee sudah berbunyi, ketika kredit home, ketika home kredit mulai menelpon, hilanglah sukacita itu. Itu mereka, tapi kita tetap bersukacita apapun pergumulan. Karena sukacita kita bukan makan dan minuman, bukan jasmani, tapi dari Tuhan, katakan amin. Damai sejahtera. Sudah punya damai? Sudahlah. Kalau suami senyum-senyum di rumah. Kalau suami pulang kerja muka begini. Mana kopi? Kalau ibu-ibu di Kupang ketika dibilang mana kopi? Kalau ibu-ibu di sana yang jauh, ini kopi sayang ini. Ibu-ibu di Kupang sonde begitu. Mana kopi? Bikin sendiri. Tapi yang di Kupang sebelah sana, sebelah laut. Kalau di Kupang di sini baik-baik semua. Damai sejahtera kita dari Tuhan, amin. Dan kebenaran. Terakhir, kebenaran. Dunia bisa memberikan sesuatu yang indah dan menyenangkan. Tapi hanya Yesus yang memberikan engkau kebenaran. Emang apa bedanya? Beda dong. Beda. Engkau hidup seumur hidup happy, bahagia di konsep dunia, kan pasti mati. Hanya kebenaran yang bisa menjamin ketika engkau mati, di kehidupan selanjutnya engkau masih bahagia, sukacita, penuh damai sejahtera bersama Tuhan. Itu pembeda kita. Makanya kalimat ini bilang, Tuhan mau kita hidup di dalam tujuan-tujuan Tuhan. Haleluya. Yang mau hidup di dalam tujuan Tuhan boleh lambaikan tangan. Puji Tuhan. Selamat berjuang untuk hidup di sana. Selamat berbahagia dan bersukacita. Milikilah damai sejahtera. Kebenaran yang akan menuntun engkau kepada keselamatan kekal. Amin. Selalu
Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang